Semansa, selamat datang di Afol Senakes. Kali ini aku kedatangan tamu yang sangat spesial banget. Orangnya tampan sih ya di sebelah saya. Oh iya, dia juga seorang ketos, tapi sebelum perkenalkan dulu, aku Ramadhani Jasmine. Aku kelas 11 F5C. Oke, Bang, boleh dong kenalan, sapa-sapa dulu Eh, penontonnya. Halo guys, aku Dimas Agung Saputra. Aku Ketua OSIS SMA Negeri 1 Sampit, masa jabatan 2022-2023. Aku kelas 12 dan jurusan MIPA. Oke, ngomong-ngomong nih Bang Dimas. Bang Dimas punya hobi nggak sama sekolah di Semansa atau pernah ikut lomba-lomba gitu? Kalau hobi, yang pasti ada hobi yang ditekuni atau cuma hobi hobi biasa. Kalau misalkan hobi yang biasa, olahraga itu pasti hobi, berorganisasi, tapi hobi yang ditekuni yang lebih spesifik itu lebih ke poli. Poli dan organisasi itu yang sedang aku tekuni sekarang. Oke. Nah nih Bang Dimas, aku punya pertanyaan buat Bang Dimas. Oke. Menurut Bang Dimas nih, apa aja sih hal yang harus diinin sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ketua OSIS yang mampu memberikan contoh kepada para rekannya? Nggak cuma rekan, tapi kepada para siswa-siswi yang ada di Semansa. Kalau dari aku pribadi ya, biar kita itu bisa jadi public figure yang bisa memberikan contoh yang baik buat semua orang, tapi terkhususnya juga siswa SMA Negeri 1 Sampit. Yang pasti itu apa yang sudah menjadi aturan itu diikuti saja, jangan dilanggar sedikit pun. Apa yang sudah tertera di buku hijau kita di SMA Negeri 1 Sampit itu diikuti, jangan dilanggar, jangan membuat kita itu ada kesan buruk lah. Jadi kalau aku pribadi lebih ke apa yang sudah itu diikutin dan jangan melanggar aja sih kalau aku sebagai contoh ya. Menurut aku itu sih. Ngomong-ngomong buku hijau nih, boleh tahu nggak buku hijau tuh apa sih biar para penonton tahu apa itu buku hijau yang ada di Uh, Semansa? Kalau buku hijau itu semacam kayak di dalam situ sudah tertera beberapa, bukan beberapa sih, peraturan lah, peraturan-peraturan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak di Semansa, dan itu juga ada beberapa poin yang bakal dikenakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu. Boleh tahu nggak Bang Dimas? Biasanya poin paling tinggi itu berapa? Kan biasanya kalau poin otomatis dia bakalan bisa di ini ya, bisa dipanggil ya sama pihak sekolah. Kalau poin tertinggi itu kalau nggak salah itu sampai seratusan itu sampai, tapi bahkan kalau masalah udah pelanggaran berat tuh kalau di buku hijau tuh kalau nggak salah dikeluarkan tuh. Kalau udah masalahnya udah pelanggaran berat banget. Nah, gitu guys. Gitu gitu gitu. Jadi buat para anak-anak Semansa Ya, banyak-banyakin poin positif ya ya. banyakin poin positif, jangan nyoba-nyoba lah poin-poin negatifnya. Iya betul. Oke, karena Bang Dimas ini seorang ketua OSIS ya. Ya, eh yang pastinya sih punya banyak kegiatan. betul betul, betul. eh Punya banyak kegiatan, gak cuman belajar, OSIS, tadi juga seorang atlet voli. Gimana sih cara Bang Dimas nge-manage waktunya biar semua itu balance gitu? Kalau aku sendiri itu kita melihat lebih ke prioritas sih, yang mana yang kita prioritaskan dulu. Misalkan kayak organisasi kita nih mau bikin event dan itu nggak bisa kita tinggal. Di satu sisi juga mungkin kita ada latihan, kayak aku sendiri poli lah, ada jam latihan, setelah itu ada jam belajar. Itu aku melihat dulu prioritasnya mana yang sekiranya aku harus selesaikan terlebih dahulu lah, aku harus bisa mementingkan salah satu. Tapi kalau misalkan lagi kayak minggu-minggu ulangan, itu makanya aku selalu sama Got itu persiapkan kelas meeting itu seminggu lah sebelum ulangan masuk, biar nggak nanti itu di minggu ulangan tidak mengganggu jam belajar mereka. Jadi cuma mungkin waktu kemarin Sation Games itu pas ulangan mereka cuma kayak persiapan-persiapan kecil aja lagi, contoh kayak ngambil-ngambil hadiah lah dari tempat kami mesan segala macam. Udah gitu aja sih. Yang penting itu kita harus bisa mengatur prioritas kita sih di mana dulu. Oke, jadi kita harus bisa prioritasin yang Ya, mana wajib, yang mana yang yang mana wajib, yang ini mana ya. sih enggaknya nanti gitu. Oke. Selama Bang Dimas jadi ketua OSIS nih,
Hal positif apa aja sih yang Bang Dimas dapetin? Yang pasti pertama itu pengalaman itu udah lumayan luas lah. Kita bisa dapat kayak bekerja sesama siswa, menjalin hubungan yang baik, komunikasi, setelah itu belajar berhadapan dengan kayak ibu-ibu guru kita, mengajukan proposal itu pastinya nanti kalau udah kita keluar dari SMA 1 Sampit itu bakal jadi ilmu yang kepake sih. Buat kita di ranah kerja juga itu bakal jadi ilmu yang kepake. Tadi katanya ada bahas proposal. Pernah nggak Bang Dimas ngajuin proposal nih ke sekolah? Terus proposalnya ditolak gitu. Kalau ditolak itu alhamdulillahnya sampai sekarang itu belum ada. Kalau diundur itu mungkin ada beberapa ya. Misalkan kayak kita ngajukan program di bulan Februari, tapi karena kondisi yang tertentu tidak bisa dilaksanakan, jadi kita undur ke bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Oke, jadi banyak juga ya kayaknya Iya, iya, beberapa beberapa aja sih. program-program yang diundur. Oke, lanjut. Aku punya pertanyaan buat Bang. OSIS ini kan sebuah apa namanya? Sebuah organisasi yang bekerja sama dalam tim ya. Ya, Menurut Bang Dimas nih, apa yang harus dimiliki oleh para rekan-rekan Bang Dimas atau anggotanya Bang Dimas biar apa namanya? Pekerjaan itu bisa terjalin dengan baik. eh buat anggotaku ya, yang pasti tuh seluruh anggota tuh punya rasa empati juga lah sesama anggota. Terus punya rasa kebersamaan, punya niat yang utama itu punya niat bekerja biar nggak malas-malesan, melaksanakan kerjanya dengan ikhlas, juga penuh semangat, punya niat tadi. Setelah itu merasa kalau mereka itu kekeluargaan lah mungkin. Ketika keluarga kalian kayak beratkan satu ini udah mulai capek dan pekerjaan mungkin bisa dibantu lah. Jadi ada beberapa di situ dari dalam diri mungkin individunya dulu. Mungkin kalau sudah merasa dia harus berbuat baik di dalam organisasi, pasti dia bakal ngelakuin semua yang aku bilang tadi sih. Oke, ngomong-ngomong nih kalau boleh tahu, berapa banyak sih anggotanya Bang Dimas? Eh kalau anggota aku 54 tambah aku sendiri itu 55. Wah, banyak banget Banyak banyak ya banyak. OSIS tahun ini. Banyak banyak. Dari apa namanya banyaknya anggota OSIS tahun ini, gimana sih waktu kemarin cara penyeleksiannya Bang Dimas buat dapetin anggota-anggota yang wah dia bisa nih nanti diajak kerjasama buat ini OSISnya. Yang pasti yang aku lihat kemarin itu dari pola pikir terlebih dahulu. Misalkan kayak kita lihat dia ini orangnya rajinan apa tidak. Kita lihat dari cara bicaranya. Setelah itu kemauan dia lah yang pasti. Dia mau nggak, misalkan dia ini yang awalnya orangnya egois mau berubah apa enggak. Setelah itu dia ini awalnya malas mau berubah apa enggak. Yang kita lihat itu dari mindsetnya juga, cara dia berpikir menghadapi sesuatu. Kemarin kan ada seleksi kayak mereka tes wawancara juga ada, dari situlah kita bisa tahu oh anggota ini bisa kita ambil gitu. Oke, boleh tahu nggak kalau waktu tes wawancara tuh biasanya apa aja sih yang ditanyain? Apa cuman tes wawancara atau ada yang lain gitu? Mungkin kalau tes wawancara itu yang seputar bidang yang dia minati, setelah itu visi dia ke depan lah yang kita tanya itu seperti apa. Makanya dari situ kita bisa lihat cara dia nantinya di organisasi itu bakal seperti apa, itu bisa kita lihat lah. Oke. Ngomong-ngomong organisasi nih Bang. Menurut Bang Dimas, para siswa-siswi Semansa wajib nggak sih ikut organisasi OSIS gitu sih tepatnya? Kalau wajib itu enggak ya, kita kembali ke personalnya masing-masing, dia mau apa enggaknya. Yang pasti mengikuti organisasi itu menambah lah. Yang awalnya tadi kamu misalkan tingkat bersosial kamu 50%, jadi mungkin meningkat ke 85 lah. Sehingga relasi kamu banyak, silaturahmi kamu terjalin, teman-teman kamu banyak, dan ilmu yang kamu dapat juga banyak. Jadi kamu mengisi masa SMA kamu ini enggak cuma dengan yang bersenang-senang aja, berame-ramean, tapi juga dengan hal yang bermanfaat lah. Oke, jadi ikut OSIS ini nggak
buat kalian yang misalnya nih pengen punya banyak teman, Ya, boleh ikut OSIS ya ya, boleh jadi boleh. nambah-nambah teman. Karena Pengen bekerja juga iya belajar, betul. belajar mengajukan proposal, bisa lah ikut OSIS. Iya, karena nanti teman-teman kita nggak cuma hanya anak yang kita kenal, tapi dari Ya, berbagai macam dari kelas ya. berbagai macam kelas juga. Juga satu sekolah juga bisa kita kenal. Oke, benar-benar benar. Terus apa namanya? Sama jadi OSIS nih kan. Pernah nggak sih Bang Dimas ketemu anggota yang kan dari ada 50 nih ya. Ya, 54 lah. 54. Pernah nggak sih ada anggota yang susah buat diajak kerja sama gitu? Pernah nggak? eh Kalau yang susah-susah banget parah itu nggak ada sih, alhamdulillahnya. Tapi kalau misalkan ada mungkin ada rasa sedikit malas itu pasti ada lah, karena setiap orang kan berbeda-beda, kesibukannya juga berbeda-beda, tenaganya juga berbeda-beda kan. Jadi gimana cara kita ngadepinnya itu kembali lagi kepada aku sebagai seorang pemimpin. Cara menghadapi anggota yang seperti itulah biar dia bisa lebih baik lagi itu udah tanggung jawab aku sendiri sih. Karena Bang Dimas ini juga seorang siswa ya di Ya, Semansa. siswa dong. Menurut Bang Dimas, pembelajaran seperti apa sih yang Bang Dimas pengen sama jadi siswa? Biar nggak boring gitu kan, ada cara-cara atau metodenya. Boleh nggak? Kalau aku pribadi lebih ke praktek sih sebenarnya daripada teori. Soalnya kalau aku walaupun aku anak MIPA ya, tapi aku nggak terlalu suka yang kayak teori-teori gitu. Aku lebih sukanya praktek, entah itu di dalam kelas ataupun di luar. Karena menurut aku lebih fun aja sih kalau misalkan kita tuh belajar sambil praktek gitu kan. Jadi kayak kita punya teori langsung kita implementasikan, nggak cuma kita teori-teori aja. Kalau aku sih gitu. Berarti karena Bang Dimas jadi anak IPA, kalau misalnya ada di lab gitu seneng Ya dong senang 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 praktek-praktek. senang. Kalau praktek senang. Oke. Ada satu pertanyaan lagi yang aku penasaran. Hal positif apa sih yang Bang Dimas dapetin? Gak cuma di dalam Semansan ya, Ya. tapi di luar Semansa juga. Apa aja sih hal positifnya sama jadi ketos? eh Kalau hal positif itu di luaran aku nggak terlalu mendapat sih, karena kan aku juga orangnya yang nggak pengen juga yang kayak dikenal orang banyak sampai yang terkenal terkenal gara-gara aku jadi ketos. Aku nggak mau memanfaatkan eh, amanah ini sebagai salah satu sarana aku buat mengenalkan diriku, enggak. Tapi aku memang amanah ini memang aku pure dari hati, memang buat niatnya buat pengalaman diri, buat setidaknya bermanfaat lah buat sekolah kan, karena sekolah ini udah memberi banyak buat aku dari di dalam pelajaran maupun di luar. Sekolah ini udah banyak membantu lah di hidupku. Jadi aku cuma pengen ngasih feedback yang sebisa aku. Jadi aku nggak juga pengen kayak oh aku ketua OSIS SMA 1 jadi aku pengen terkenal di luar, enggak juga sih. Oke. Pernah gak sih sama jadi ketua OSIS nih? Ngerasa, aku udah jadi ketua OSIS. Terus gak usah terlalu mikirin pelajaran deh, kan udah dapet nih. Enggak lah, Pernah gak? enggak lah. Oh, Kan nggak oke. berpengaruh. Kita kalau pelajaran kan kita berurusan dengan guru yang bersangkutan yang mengajar kita. Kalau ketua OSIS ini kan kita ada strukturnya tersendiri lah dengan pembina kita. Belum tentu pembina kita itu yang mengajar kita. Jadi jangan pergunakan kayak pertama tadi jabatan itu jangan dipergunakan salah lah. Kalau udah diamanahkan itu pergunakan dengan baik gitu. Oke, ngomong-ngomong nih Bang Dimas, kemarin kan aku ada nanya question box di Ya. IG OSIS. Ya, ya. Boleh dong nanti Boleh, dijawab nih boleh. pertanyaannya. Boleh. Oke, aku bacain ya. Dari Zara PP underscore. Katanya nih Bang Dimas, bagaimana sih cara Bang Dimas selaku ketua OSIS mengatur seluruh siswa sekolah jika berbeda-beda pendapat? Mengatur ya. Kalau mengatur aku mohon maaf Jara, aku nggak bisa mengatur ya karena berpendapat itu kembali ke pribadi masing-masing itu bebas. Kita nggak bisa ngatur hak orang berpendapat. Tapi kalau menampung dan mempertimbangkan aku bisa. Misalkan kayak kita ambil contoh si A punya pendapat sebaiknya lomba classmeet adakan basket. Si B punya pendapat sebaiknya classmeet adakan lomba futsal. Jadi di situ aku bakal menampung dan mempertimbangkan. Tapi kalau misalkan mengatur itu aku nggak bisa. Kayak misalkan aku nyuruh si A ini berpendapat
suruh lomba futsal aja, jangan si basket itu aku nggak bisa. Karena berpendapat itu hak pribadi orang masing-masing gitu. Oke, bahas-bahas menampung nih. Kan pasti kalau kita mau ngadain lomba, kita perlu apa namanya saran dari Iya, iya, betul, siswa-siswi. betul, betul. Gimana tuh ada tips nggak? Maksudnya ada jalan nggak biar mereka nih bisa ngasih tahu ke kita OSIS apa yang pengen bisa. Aku mau ada lomba ini dong Oh iya, iya, OSIS iya. gitu. Gimana? Boleh? Eh, Kalau seperti itu buat teman-teman sekolah, kalau misalkan punya saran atau kritik juga bisa sampaikan langsung ke kami para anggota atau langsung ke aku sebagai ketua juga bisa menyampaikan lewat MPK, lewat perwakilan MPK-nya per kelas itu bisa. Banyak kok tempat-tempat kalian menyampaikan aspirasi kalian. Jadi kalau misalkan teman-teman siswa-siswi semansa punya kritik atau saran buat kami silahkan disampaikan, jangan dipendam karena kritik kalian yang bisa membangun kami jadi lebih baik lagi gitu. Nah, itu. Oke, buat warga Semansa tadi bisa dengar ya apa kata Ya. Bang Dimas. Jadi jangan takut untuk ngasih kritik Betul, atau betul, saran betul. kepada OSIS. Iya, iya. Karena pasti apa yang kalian ungkapkan, apa yang diberitahu Iya, iya. pasti Pasti bakal kami pertimbangkan kok. Iya, Misalkan betul. kalian mau lomba ini di acara ini bakal kami pertimbangkan. Tapi kami juga tidak bisa menjamin ya kalau 100% kami itu terlaksana karena ada hal-hal lain yang perlu dilakukan lagi, nggak pure langsung terlaksana gitu. Oke, lanjut Bang Dimas. Pertanyaan dari r.skiazrh__. Katanya, Kak, apa aja sih proker yang sudah kakak penuhi selama menjadi ketua OSIS? Kalau proker itu aku nggak tahu pasti tapi ada 13 kalau nggak salah 13 program itu yang udah kita laksanain. Yang aku ingat cuma beberapa kayak kelas meeting, Sation Games, satu Muharram kemarin, Sparper, terus itu MPLS mungkin ya. Iya. MPLS, perpisahan juga kita jadi panitia dan sisa-sisanya itu aku udah rada-rada lupa sih. Soalnya yang punya catatan itu sekretaris aku gitu. Oke, ngomong-ngomong tentang MPLS, kemarin kan baru tahun ajaran baru. Betul, betul, betul. Otomatis banyak dong adik-adik dari berbagai macam SMP nih ya. Iya, banyak. Kemarin kan mereka ngikutin MPLS. Ada nggak mereka bilang, kan pasti mereka mikirnya kalau OSIS nih galak-galak nih di awal biar kita takut. Atau malah sebaliknya. Kalau kemarin tuh MPLS tuh yang pasti berjalan dengan seru lah. Yang dari sudut pandang aku ya, kalau aku merasa MPLS-nya seru dan untuk pandangan adik kelas terhadap OSIS itu yang aku lihat dari surat kesan yang mereka kasihkan yang udah kemarin itu rata-rata mereka ngomongnya kayak gini, terima kasih Kak udah membimbing kami selama MPLS ini, membuat kami lebih kenal dengan SMA 1 yang awalnya kami takut MPLS, takut dengan kakak OSISnya galak-galak, marah-marah gitu kan, teriak-teriak, tapi ternyata OSISnya pada humble, bikin nyaman lah di SMA 1, tapi tetap dengan job desk-nya yang tegas, tetap dengan menegakkan peraturan sekolah, itu tetap. Jadi kami banyak terima kasih. Seperti itulah. Jadi kalau menurut aku kenapa OSIS tahun ini aku bilang ke anggota juga nggak usah terlalu yang gimana-gimana, karena kita itu kalau mau disegani orang nggak perlu yang kayak tadi marah-marah, teriak, kelihatan galak, kelihatan sangar itu nggak perlu. Cukup kita kayak memberikan setidaknya mereka nyaman lah di sekolah baru mereka. Setelah itu kita juga tetap harus tegas terhadap peraturan yang ada. Kita juga tetap menunjukkan sisi ketegasan kita, tapi tidak perlu sampai yang gimana-gimana gitu. Sehingga siswa ini juga segan dengan kita. Mereka menghormati kita dengan cara yang terhormat, bukan terpaksa gitu. Oke, jadi kita tuh boleh ya friendly sama Boleh, adik boleh, kelas. boleh. Malah diharuskan biar Boleh, mereka tuh juga merasa nyaman biar gitu. mereka merasa nyaman lah di sekolah baru Ya, gitu. betul. Tapi lucu sih mereka kemarin MPLS itu. Kenapa tuh Bang Dimas? Kayak kita ngelihatnya mereka dari SMP kan. Iya. Karena terkadang memang adalah tingkah laku anak SMP ini yang lucu gitu di hadapan mata kita. Jadi aku ngelihatnya mereka baru masuk SMA, mungkin lagi masa senang-senangnya juga kan. Jadi lucu aja sih sebenarnya, nggak ada yang gimana-gimana juga.
senang, lucu sih melihat mereka itu. Ada nggak mereka yang bilang sama Bang Dimas gitu, apa namanya, kalau misalnya nih OSIS gini gini gini, OSIS tahun ini, eh, apa ya, pujian lah Oh, buat pujian ini. lebih ke pribadi mungkin ya. Ya, Mungkin karena kemarin itu kan ada pengawas kelasnya itu ada 9 ya. Mungkin kalau untuk pribadi itu mungkin banyak ya kalau anggotaku. Kalau aku sendiri nggak ada sih. Aku juga nggak berharap sampai kayak yang mereka ke pribadi gitu sampai ada gimana-gimana gitu aku nggak berharap. Tapi kalau yang aku lihat ya dari para anggotaku banyak sih sampai ada yang suka mungkin. Wajar lah namanya juga mereka ngelihat baru anak SMA, wajar lah. Tapi kalau aku sendiri aku nggak ada ngerasin itu dan aku juga agak berharap sih. oke. Lanjut nih Bang Dimas, pertanyaannya. Dari 4 PP underscore PPOUTT katanya, Kak, kalau ketos SMA, kalau ketos sama waketos itu dipasangin atau sama temen yang mau? Aku nggak tahu ya yang tahun sekarang itu sistemnya gimana ya yang setelah aku ini nanti. Tapi yang sistem aku 2 tahun ke belakang ini nih itu milih sendiri. Karena kan mungkin juga kalau misalkan kita milih sendiri itu bisa lah kita satu hati lah nggak terpaksa gitu sama orang itu satu tujuan. Karena tahun dulu itu aku kelas 10 waktu aku masih calon jadi waketosnya ada cerita lucu nih. Waktu aku masih calon jadi waketos kelas 10 itu dulu sama Bang Adi. Halo, Bang Adi kalau nonton podcast ini masih ingat kan sama aku? Jelas. Baru lulus 1 tahun. Bang Adi itu ngajak dulu mau nggak setidaknya mencoba lah kita mencari pengalaman karena Bang Adi juga jadi dari SMP yang nggak terlalu terkenal, aku juga dari SMP yang nggak terlalu terkenal. Kami cuma mencari pengalaman lah, misalkan terpilih itu bonus waktu itu. Pasangan keduanya itu Kak Esther sama Bang Wanto, ya pasangan pertamanya Kak Sabrina sama Bang Denny. Alhamdulillahnya tahun itu rezekinya Kak Esther, jadi kami sama Bang Adi yang pasti berlapang dada lah waktu itu menerima apapun keputusan warga sekolah itu kan dari semua siswa. Setelah itu buat tahun selanjutnya itu aku milih Piga. Itu emang kami janjian dari kelas 10 sama Piga. Kenapa aku bisa ngajak Piga waktu itu? Karena aku ngeliatnya Piga ini anaknya aktif di kepramukaan. Jadi kan sedikit banyak Piga ini bisa menambah suara. Setelah itu aku juga nggak expect sih aku bakal kepilih karena kelas 10 itu bisa dibilang aku anaknya yang introvert, bisa dibilang introvert karena aku sekolah kayak paginya datang seharian di kelas ke kantin bahkan enggak sama sekali. Mungkin ada waktunya aja sih ke kantin karena waktu itu zaman baru kayak transformasi aja kan dari COVID ke new normal lagi lah. Itu aku jarang banget ke kantin, dilihat orang pun enggak sama sekali kan. Jadi aku kayak masih bisa nggak ya jadi ketua OSIS SMA 1 sedangkan aku nggak punya relasi yang begitu banyak. Jadi waktu itu ada HUT SMA 1 waktu aku kelas berapa ya? Udah kelas 11 kalau nggak salah. Kelas 11 semester 1 HUT SMA 1 pas di sekolah. Jadi pas main poli, aku ikut lomba poli, bahkan itu tandingnya di sekolah kan, itu kan pasti ditonton semua warga. Alhamdulillahnya waktu itu bisa dibilang lagi top performance-nya lah, lagi gacor-gacornya kalau bahasa sekarang itu lagi bagus-bagusnya main. Jadi siswa itu mungkin ngelihatnya kayak, wih ada nih abang ini ternyata bagus, kapten poli lagi. Nah di situ aku mikir, wah ternyata aku masih punya kesempatan, masih punya chance buat jadi ketua OSIS karena aku bisa narik suara dari orang lihat aku seperti itu. Setelah itu nggak lama berselang dari HUT SMA 1 itu pas lah ada pemilihan OSIS kan. Jadi aku sama Piga ada narik suara dari teman-teman ekskul dia pramuka, aku narik suara dari pas di perlombaan tadi. Alhamdulillahnya di situ aku bersaing dengan dua pasangan hebat juga waktu itu ada Asin yang sekarang jadi sekretarisku sama Sera yang sekarang jadi bidang prestasi. Setelah itu ada Renata juga sekarang jadi apa ya? Wakil sekretaris Iya, ya. wakil Ya, sekretaris. Renata jadi wakil sekretaris sama Toto. Toto ya jadi bidang prestasiku. Bersaing dengan dua orang hebat itu pengalaman yang luar biasa juga sih sama kayak tahun sebelumnya karena mereka juga sama kuat. Dan akhirnya aku dapat suara 59,6% kalau kalau nggak salah itu kan hampir ya kalau bisa dikatakan setengah lebih lah
Aku juga nggak bakal expect sih bakal sebanyak itu, tapi aku bersyukur. Terima kasih buat kemarin yang udah mempercayakan aku sama Piga jadi ketua dan wakil. Pasti amanah ini sedari awal kami pegang sangat serius lah. Kami pengen mengusahakan yang terbaik. Terus doakan ya buat OSIS kami, OSIS SMA Negeri 1 Sampit, namanya Arta Lasena, biar bisa memberikan yang terbaik buat para siswanya gitu. Oke, jadi udah dari lama banget ya Udah. ngurusinnya buat nanti ini Ya bakalan ya, jadi ketua udah OSIS. terplanning. Buat kalian guys, kalau misalkan kalian pengen jadi ketua OSIS, silahkan di planning mulai sekarang ya, dari yang kelas 11, yang kelas 10 harus punya planning ke depannya kalau mau jadi ketua OSIS gitu. Oke teman-teman, itu aja sih ngobrol santai kita hari ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel YouTube kita, like, Tuh. comment, and share. Betul. Nanti ada di bawah sini ya. Ya. Oke, makasih Bang Dimas atas waktunya hari Oke. ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Jasmine pamit undur diri.